Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sampai saat ini. Yang kedua, kita memberikan salam, tak lupa kita haturkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Ustadz Usyono M.As selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman seperjuangan. Adapun video ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar dan Tujuan Pendidikan dalam Islam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alia Anissa Ramadhani. Saya Firial Nafila Azahra. Dan saya Farhan Saputra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masukin sesi diskusi. Pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Farhan. Bagaimana posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional? Jadi, posisi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan sebagai lembaga atau formal, non-formal, informal, usia dini, dan juga keagamaan. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah dan nilai-nilai Islami juga terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adapun undang-undang tersebut berfungsi dan bertujuan untuk pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, beserta didik, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, dan juga wajib belajar. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Zahra. Pertanyaannya, bagaimana ruang lingkup pendidikan Islam? Ruang lingkup pendidikan Islam ialah atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ayat, mengapa tujuan pendidikan dalam Islam itu berbeda-beda? Karena jika tujuan dari pendidikan itu sama, maka tidak akan adanya perluasan ilmu. Karena inti dari tujuan pendidikan yang berbeda-beda itu untuk mencapai suatu wawasan yang luas. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang keempat untuk Farhan. Pertanyaannya, mengapa lembaga pendidikan Islam lebih banyak tertinggal daripada pendidikan umum lainnya? Karena umat Islam tertinggal di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebabnya adalah terletak pada pendidikan yang kurang tepat dan juga kurang berkualitas. Jika selama ini umat Islam tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal itu disebabkan oleh karena pendidikan yang dibangun belum berhasil melahirkan keunggulan itu. Saya akan bertanya kepada Zahra. Pertanyaannya ialah bagaimana konsep
dan tujuan pendidikan Islam yang sesuai dengan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana jika agama Islam tidak berbaur dengan dalam satuan pendidikan? Karena jika tidak ada pendidikan akan berdampak pada pendidikan moral anak, seperti pergaulan bebas dan dampak-dampak negatif lainnya itu akan berpacu sama moral anak. Karena moral anak ini akan mempengaruhi ke generasi yang akan datang di kemudian harinya. Langsung saja kita masuki pertanyaan yang ketujuh untuk Farhan. Bagaimana cara mengatasi ketertinggalan pendidikan dalam Islam? Baik, untuk mengatasinya, umat Islam harus berani mereformulasi pendidikannya hingga hasilnya melahirkan orang-orang yang mampu bersaing dengan umat lainnya. Jika sementara ini umat Islam mengabaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seharusnya disadari bahwa pada kenyataannya kedua hal tersebut pengaruhnya sedemikian luas. Ketertinggalan di bidang ilmu dan teknologi ternyata berpengaruh pada ekonomi, sosial, bahkan juga pertahanan dan keamanan. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang dialami oleh banyak negara Islam adalah bersumber dari kelemahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Mungkin saja sementara pemuka agama menganggap bahwa kemampuan dimaksud remeh, tetapi akibatnya sedemikian fatal. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Zahra. Pertanyaannya, bagaimana konsep pendidikan Islam menurut Al-Quran? Usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana kaitannya antara Islam dengan pendidikan? Kaitannya itu sangat erat sekali, karena bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak, seperti untuk mencapai nilai akhlakul karimah. Dan yang terakhir saya akan bertanya kepada Zahra, mengapa pendidikan harus memiliki dasar-dasar dalam suatu lembaga? Karena konsep dasar pendidikan adalah wahana guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.